kan guru ini dan saya kira agak jarang guru itu bisa jadi kepala daerah. Menjadi Ekonomi Luhut Timur sudah bagus ini Pak Bupati. jadi APBD juga kita meningkat. Saya jadi bupati itu 1,4 triliun. 1,4 sekarang di Sekarang perubahan kemarin 2,1 triliun. Namun kritik yang cukup tajam dan berdasarkan riset adalah lapangan kerja. Ya, memang angkatan kerja yang bertambah. Kita menganggap bahwa data itu tidak valid. Valid. Kita akui ya. Akui itu kan data BPS. Pak Isrullah Usman dan Pak Ibas Ibu Puspa adalah lawan yang Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Luhut Timur Inspiring itu adalah salah satu tagline daerah yang membuat saya selalu salah fokus. Bisanya ada kepala daerah yang memikirkan kata inspiring pada daerahnya. Dan hari ini kepala daerah itu sudah datang yang insya Allah akan maju kembali di pilkada untuk periode keduanya. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan Ki, kita lagi berada di Hotel Ibis Losari Makassar. Salah satu hotel yang saya biasa tempatin nongkrong, bikin event dan juga diskusi dengan beberapa kolega. Kalau begitu langsung saja, ini terlalu banyak yang perlu kita klarifikasi dari beliau karena luar biasa di medsos, ngeri-ngeri sedap. Makanya langsung kita ingin minta bagaimana beliau menanggapi atau bagaimana apa yang sudah dia bikin selama ini. Kita present beliau melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di sebuah taman. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Bupati Luhut Timur Bapak Budiman. Ya. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tiba baru Jakarta tadi pagi? Alhamdulillah, tadi pagi baru tiba setelah perjalanan dari Lombok. Lombok itu ada dua acara. Satu sharing session dengan pengelola Geopark Rinjani. Oke. Ini karena Luhut Timur juga akan mengusul Geopark Matano dan kompleks Danau Malili. Baru saya tahu ini, informasi penting ini, Masya Allah. Jadi kita persiapkan timnya, dokumen-dokumennya. Iya. Ya, namanya usaha. Kedua setelah itu acara Andri. Kebetulan Luhut Timur dapat penghargaan dari Andri dan masih di Lombok. Tanggal 3-nya dan saya kepala daerah yang diminta untuk membuat testimoni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kebaikan bagi Luhut Timur. Kebaikan bagi Luhut Timur karena deklarasinya kemarin cukup menyedot perhatian. Biasanya orang deklarasi atau apa kan Tuma, ini dia karnaval kebaikan. Kenapa tuh sebegitu idenya? Ya, karena pilkada itu kan harus menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Selama ini banyak tontonan saja. Tontonan dan tidak boleh kita kesankan itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Ini kan model cara memilih pemimpin di era demokrasi ini. Jadi kita berikan pendidikan yang baik. Masya Allah. Baik kepada kandidat maupun kepada masyarakat. Dan itu dimulai dari deklarasinya itu. Jadi sebaiknya kita mengirim pesan itu. Pesan kebaikan. Pesan kebaikan. Pak Bupati, saya itu cukup Pak Budiman Hakim ini adalah bupati yang saya berapa kali ke Luhut Timur. Salah satu yang saya dengan beliau memiliki persamaan dua. Satu, beliau jago pantun. Kira-kira gitu berarti. Sebentar kita tes ini karena ada apa melawannya ini. kalah. Yang kedua, sama-sama kita pencinta off-road. Kira-kira begitu Bupati. Iya. Dan yang paling menarik adalah karena ini beliau bupati yang sangat luas, yang kalau saya sambutan itu nonton beliau, saya banyak ketawa-ketawa. Memang begini karakter tak Pak Bupati? Atau memang konsultan yang arahkan ini barang? Saya kan latar belakang dulu guru. Guru. Saya pendidik, 9 tahun saya ngajar di SMA 16. Guru apa Ki? Guru olahraga. 17 tahun saya jadi pelatih renang Sulsel. Guru olahraga pelatih renang? Ya, Sulsel. Oke. Ya, Allah takdirkan saya pindah ke Luhut Timur. Iya. Jadi pejabat di sana. Jadi pejabat. Jabatan pertama di Luhut Timur Staf. Terus kepala bidang pendidikan dasar, Kabah Ekonomi dan Pembangunan. Iya. Kemudian jadi kepala dinas tenaga kerja transmigrasi sosial, kepala dinas tata ruang, staf ahli hukum, asisten pemerintahan, asisten ekbang, kepala Bapeda. Terakhir saya wakil bupati. Ya. Dan kemudian masuk jadi bupati. Allah takdirkan saya jadi bupati. Luar biasa. Begitulah. Kan semua kita punya keinginan rencana, tapi kan Allah yang berkehendak. Iya. Tapi yang menarik ini Pak Bupati, ini kan guru ini dan saya kira agak jarang guru itu bisa jadi kepala daerah. Memang kita ini niatan awal memang mau jadi kepala daerah dari dulu. Enggak juga. Mau jadi pelatih. Makanya saya sebenarnya kenapa sekolah di olahraga itu karena
ada satu pertimbangan. Satu, saya cari sekolah yang tidak ada matematikanya. Cari sekolah sama kita ini, tidak ada matematikanya. Tidak ada bahasa Inggrisnya. Dan olahraga tidak olahraga ada. Olahraga itu. Walaupun waktu ketika S2 sudah ada statistik. Oke. Saya pikir ya cocok juga ini barang. Ya, hobi, ketemu. Kalau kita menyenangi sesuatu pasti kita enjoy kan. Oke. Sekolah itu ya tidak harus ikut passion siapa. Kita ikut kita punya minat dan bakat kita. Supaya kita senang tuh. Apa saja. Saya selalu tentu yakin dan percaya Pak Bupati bahwa seseorang itu bisa menjadi pemimpin hari ini kan soal leadership. Kalau gagasan mungkin orang bisa sama semua, tapi dalam mengeksekusi punya gaya masing-masing. Bagaimana seorang budiman yang kemudian akhirnya hari ini bisa menjadi bupati? Adakah satu nilai yang kita pegang teguh sampai hari ini, atau mungkin pesan-pesan dari orang tua? Ya, saya di orang tua saya kan sederhana hidup. Iya. Dulu karyawan swasta, kemudian kepala desa. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Iya. Tapi dengan doa-doanya ya kita bisa sekolah semua. Dengan skala keterbatasan kita sekolah. Saya berlima sekolah. TK, SD, SMP, SMA di Malili. Masuk di Makassar ini ya. Saya tinggal di kakek saya, almarhum Pak Pone. Disitulah saya kuliah. Terus saya jadi pelatih renang di usia 20 tahun. Jadi ya kita kerja di Makassar ini ya baik sama orang. Kan kita bukan anak siapa-siapa ini. Ya harus kita baiklah. Baik sama semua orang. Ya. Dan mungkin jadi saya terdidik di PRS itu sebagai pelatih. Kan pelatih adalah memimpin. Ya mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Orang capek disuruh melakukan sesuatu. Ya itu yang memberikan karakter-karakter kepada saya. Belajar leadershipnya di situ Pak Bupati. Di situ. Berorganisasinya juga di situ. Saya ditempa dengan orang-orang baik di sekeliling saya. Betul. Ya, sangat banyak orang baik yang di sekeliling kita sehingga ya kemudian saya terangkat jadi guru di SMA 16. ASN itu Pak Bupati. ASN. Yang sebelumnya saya terangkat di Malili ketika itu belum otonomi daerah. Itu SK pertama. Tapi saya tidak bertugas sekali. Jadi saya dapat SK pertama sekaligus SK pindah. Dapat SK pertama di Malili sekaligus SK pindah. Ya, saya ada orang tua yang baik, Pak Muin itu yang membantu saya. Salah satu toko renang di Sulawesi Selatan. Baik. Ya, jadi itu ya kita ini banyak lah. Kalau kita berhasil terlalu banyak orang yang berjasa sama kita. Sampai tidak bisa lagi kita sebut satu persatu orang. Bukan karena perantak sendiri. Bukan. Ya, kita bukan siapa-siapa. Sehingga itulah juga yang saya lihat sekarang di dinamika politik. Ini kan musim pilkada Pak Bupati. Nanti jadi masuk kampanye ini cuti Pak Bupati atau cuti kampanye. Cuti kampanye saja atau langsung cuti sampai 27? Ya, cuti sampai dengan masa tenang. Cuti sampai dengan masa tenang. Kelihatannya begitu. Saya lihat dinamikanya kencang sekali Pak Bupati. Luar biasa. Dan saya selalu meyakini ketika ada terjadi demikian, berarti ada sesuatu yang kita bikin bisa jadi mungkin agak mengganggu orang lain. Saya yang pertama begini. Itu. Saya udah beritahu teman-teman, nggak usah kasih lihat saya medsos. Jadi kalau ada yang caci maki apa segala, saya kan Bupati Luhut Timur. Nggak boleh saya membenci masyarakat yang mencaci maki saya. Bupati kita ini, kita pelayan. Tapi dikata-katai ini apa-apa. Kata-kata kadang-kadang agak ekstrim juga saya dengar, saya baca. Jadi begini. Ada guru menyampaikan kepada saya. Baik. Cara Allah mengampuni dosa kita itu dengan menghadirkan orang-orang yang mencaci maki kita. Gitu. Terima saja. Dan saya bersyukur di beberapa bulan ini tidak ada kebencian dalam hati sebagai bupati. Saya enjoy saja. Jadi kita sampaikan ke Timta, ke orang-orang, Jami kasih lihat saya medsos. Iya, tidak usah. Supaya saya tulus untuk berteman dengan siapa saja. Boleh jadi dia caci maki saya, kan biasanya hanya di medsos. Kalau kita ketemu kita bisa berpelukan tuh. Ya, dan itu fakta lapangan. Fakta lapangan. Iya. Jadi saya sebenarnya ya kembali lagi ketika saya jadi bupati ya saya harus buat diferensiasi, pembeda. Yang pertama ya yang sederhana aja, saya pindah jam olahraga itu di hari Jumat pindah ke hari Rabu. Dan saya melihat ketika pindah ketemu bahwa hari Rabu nanti 27 November.
Maka lahirlah itu program namanya Rama, Rabu Merah. Oleh Rama, Rabu Merah. Ya, bukan, tidak di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan. Cerdas juga gitu. Jadi itu diferensiasi. Diferensiasi kedua, setiap tanggal 10 itu saya minta teman-teman saya pegawai pakai baju adat. 10 tiap bulan. Tiap bulan. Karena itu adalah mengirim pesan bahwa Luwu Timur ini beragam. Beragam. Dari awal sudah 12 anak suku, 9 bahasa. Belum lagi suku-suku yang datang. Baik. Jadi itu menjadi kekuatan besar di dalam rangka membangun. Oke. Ya kalau orang beragam itu pasti kuat. Ini bangunan kita lihat. Iya deh. Kan tidak satu jenis. Ya kuat, kokoh. Keberagaman ini kalau bisa dikelola dengan baik dia akan kokoh. Nah itu. Oke. Nah, setiap tanggal 5 lagi saya buat program Peduli Ki Saya Jaga Ki. Peduli Ki Saya Jaga. Program peduli lingkungan, di mana nanti pegawai itu berjalan ke kantor, atau bersepeda, tidak makan karbohidrat hari itu berlebih dalam bentuk nasi, tidak merokok, tidak buang sampah plastik, tidak membakar sampah, gerakan menanam dan membersihkan. Mungkin ini gerakan kecil, tapi bisa menginspirasi orang lain. Ini terrealisasi Bapak? Terrealisasi. Bisa kita cross check? Bisa. Nanti kalau hari Rabu Pak Rijal ke Luwu Timur hari Rabu bisa temui pegawai-pegawai dengan riang gembira. Iya mereka. Kalau tanggal 10 dia selfie mereka. Ini karena keberagaman. Jadi dia pakai baju adat A, belum tentu orang itu suku A. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk itu. Bebas saja. Bebas. Itu bagian daripada mengirim pesan, pesan sosial dan pesan moral sebenarnya. Nah, terus yang berikut, saya di awal jadi bupati, apa yang bisa saya lakukan? Ya, yang pertama adalah saya mengajak dunia usaha untuk mari kita sama-sama membangun ruang-ruang terbuka hijau tanpa pakai APBD. Saya ajak Vale, ajak CLM, ajak Bansul Selbar tanpa APBD. Ajak beberapa perusahaan yang ikut terlibat. Jadi Vale itu membuat taman di Bundaran Batara Guru namanya. Antara kantor bupati dengan rumah jabatan. Itu Vale yang desain, Vale yang bangun. Sekarang masih tahap pembangunan. Itu Vale semua. Saya bilang sama mereka ya, mereka senang juga karena ini legacy bagi dia. Kalau mereka tinggalkan pabrik itu biasa. Tapi kalau meninggalkan taman-taman kota, dia akan abadi di hati masyarakat. Menjadi legacy juga. Legacy bagi mereka. Terus CLM buat sport center. Itu kita ajak mereka bicara. Kemudian Bansul Selbar bikin taman di depan lapangan Merdeka, dan dia dandani itu jembatan yang membelah Sungai Malili. Kasih lampu, kasih apa. Kemudian ada 30 lebih perusahaan nasional itu gabung buat skate park untuk anak-anak. Iya. Jadi ini langsung kelihatan gitu. Kelihatan kan tidak pakai APBD. Jadi ada diferensiasi sebagai kita sebagai bupati. Gayata memang begitu. Pola komunikasi. Ya pola komunikasi kita bangun. Orang kalau kita ajak buat kebaikan, mana sih orang tidak mau? Yang penting niat kita tulus. Beda kalau kita bilang nanti ya saya bangun nanti nyetor aja nanti kita. Enggak perlu kami lihat. Bangun aja. Nanti serah terima ke kami yang pelihara. Itu bagian. Tapi ada juga saya lihat sorotan yang luar biasa tajamnya ini Pak Bupati ke kita. Ini Pak Budiman enggak merakyat. Terlalu banyak keluar. Jarang ke masyarakat. Sebenarnya begini, itu kan menyoroti, ya tidak bisa dia, salah satu cara hanya itu. Menganggap padahal saya setiap hari sudah tidak di rumah, tidak di apa. Memang di awal saya jadi bupati, ini kan pernah ada ini di pegawai ini kan pernah ada 2 bosnya. Jadi pas saya masuk itu, tapi memang pesan almarhum ke saya, Pak Usler, almarhum saya pasangan. Nanti Pak Budi ini menangani urusan pemerintahan. Dan itu amanah saya tunaikan. Urusan pemerintahan. Jadi saya ngurus ini semua yang di birokrat ASN. Ini saya solidkan, terus rapikan. Saya buat program Sipatu. Sipatu itu tidak perlu lagi kita absen orang, dia pakai foto saja, dia selfie. Aplikasi ya. Jadi pakai HP saja. Jadi ngapain kita pergi sidak-sidak? Apa itu Sipatu? Sipatu sistem sistem hadir tepat waktu. Wih. Jadi suka mentok istilah-istilah jadi kita. Jadi
Nah, sekarang dia nanti di setiap akhir tahun kita tahu berapa uang terpotong dari ketidakhadiran mereka. Jadi untuk apa kita bertegang leher, harus sidak, harus apa? Mereka kan manusia dewasa yang kalau dibuatkan sistem mereka kan lama-lama juga baik. Jadi kita kasih bikin begitu kasih dan efektif. mimpinya kita kan harus friendly saja. Itu apa kita selalu marah? Itu mereka juga kerja. Ya, mereka manusia dewasa. Terus memang kalau ada sih yang ya tidak mungkinlah sempurna dalam sebuah organisasi. Pasti ada Tommy itu. Begitu mila dinamika. Iya, itu Tommy. Terus yang kedua, saya buat lagi satu program. Saya pikir-pikir kalau saya pulang malam, ini kan saya harus disposisi surat. Baik. Ya, disposisi surat, baca surat. Jam berapa saya harus tidur? Ya saya buatlah lagi program sistem. Saya cuma namanya si hemat. Hemat lagi nih, hemat kertas kan. Jadi disposisinya pakai HP saja kan. Iya itu. Nah, itu terus kita pakai Srikandi sekarang, tanda tangan elektronik. Jadi memudahkan lagi saya, tidak perlu masuk kamar untuk periksa surat. Ya, saya cukup apa istilahnya kerennya kemarin waktu work from anywhere. Jadi maksudnya kita kerja dari mana? Dimanapun. Ya dimanapun. Itu di awal saya menjabat. Kadiskominfo. Terus itu jadi saya buat pembeda-pembeda. Yang sebelumnya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Jadi saya, pembeda itu saya pesan-pesan sama kepala OPD. Kenapa? Karena kan dulu kepala OPD ini kan teman-teman saya, Pak. Oke. Sesama ini. Sesama saya. Iya. Cuman kebetulan naik satu tingkat saja sehingga nasib tak lebih bagus. Ya, bukan juga. Apa aja, Pak? Bukan, artinya bukan. Itu kan semua posisi orang bagus. Oh, begitu. Iya. Tidak bilang kita bupati lebih bagus, bukan. Oh, bukan. Bukan. Ini soal takdir aja yang Allah tentu. Posisi kita kan. Belum tentu dia tidak bahagia dengan posisi itu, Pak. Subhanallah. Kan indeksnya di situ. Indeks kebahagiaan. Betul. Bukan persoalan posisi ini, Bos. Bukan persoalan. Mungkin saya dapat fasilitas. Tapi saya tidak punya waktu banyak dengan keluarga tuh. Betul. Mereka tidak dapat fasilitas, tapi dia bisa ada tidur siangnya. Kita tidak. Jadi bupati tidak tidur siang, jadi sedikit lagi jarang nih, palingan di pesawat atau di mobil. Kita di Luhut Timur ini tidak mungkin lah kita bisa melayani personal. Kan jaraknya jauh. Coba kalau ada pengantin di Soroaku, Pak. Terus ada juga pengantin di Burau. Undangannya jam 11. Memang itu Soroaku dengan Burau itu 2,5 jam baru sampai. Jadi, kita rapikan itu. Kita pendekatannya bukan personal branding. Kita mau program branding kita. Sehingga semua orang berada di situ. Jadi ketika orang cerita stadion contohnya. Ini seru ya nih, stadion ini kan 9 tahun dia mangkrak, Pak. Iya. Saya masuk, kita bicara, minta pendampingan, ya kan? Kita bangunlah. Baik. Dan orang merasa semua bahwa saya ada di situ. Kalau sekarang ada yang tidak suka tempat itu, ya boleh jadi dia sudah juga lari-lari di situ. Jadi fokus tak program oriented. Jadi terus itu. Kemudian ada bangunan yang hampir bangunan yang tidak terpakai itu, saya dorong terus untuk karena aset. Kalau dia tidak berfungsi, berdosa juga kita. Ya jadi saya stadion, kantin PKK, terus Islamic Center. Itu kan janji dari awal. Sekarang yang mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa orang salat di situ. Masya Allah. Ya ini bagian daripada semua hayruna samfaum linnas kita tuh. Sebaik-baik kita yang punya manfaat. Betul. Ya jadi saya prinsip begitu. Sehingga di 2 tahun saya kerja memang itu fokus. Alhamdulillah apa yang bisa dilihat ya tidak ada lah sempurna. Tapi kan ada yang bisa dicerita tuh. Ada bisa dicerita. Dan sehingga ada yang bisa dikritik orang. Itulah menjadi pintu untuk kemudian orang lain mengkritik. Tidak apa-apa. Seorang Pak Budiman. Tidak apa-apa. Silakan saja. Mungkin karena ini tidak kita libatkan tahu yang lain, Pak Bupati. Orang-orang tak mungkin. Bukan partisipasi publik ini, Pak. Kita minta. Kan ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya mangkrak kita aktifkan. Baik. Event-event kita, kegiatan festival budaya, jelajah 3 danau. Ada tonjeng kritik tapi ikut tonjeng di situ juga. Biasa itu. Biasa. Pak Bupati kita ini luar biasa. Ada yang kritik beliau sepertinya simpel, senyumin aja. Iya. Itu apa? Kan tidak ada manfaatnya.
Oke. Itu punya manfaat. Sekarang ya orang contoh stadion. Iya. Ya orang bisa lari-lari di situ, bisa Oke. main bola. Kita pernah hari perjuangan rakyat itu kita buat di situ. Baik. Kita beri nama salah satu toko pemekaran, toko besar di Tanah Luwu, Haji Andi Hasan Okuto Hatta, kita kasih nama sebagai simbol Apresiasi. simbol bahwa beliau ini adalah orang baik yang kalau memperjuangkan kita menikmati saja ini. Oke. Ya, kenapa kita pasang nama itu supaya orang bisa terinspirasi bahwa beliau ini karyanya begini. Oke. Termasuk Islamic Center saya beri nama salah satu ulama yang ada dulu di Malili. Ya. Kenapa? Itu bagian dari memang yang kita sudah rancang Pak Bupati, kan sebelum skemanya ini kan kita wakil bupati. Ya. Qadarullah Allah takdirkan ternyata jadi bupati. Memang begini kami memang skenario awalnya yang tadi disampaikan bahwa Pak Budiman kita tugasnya di pemerintahan. Ya. Tapi kan di sekeliling saya orang-orang hebat juga nih kepala-kepala OPD. Oke. Mereka kalau kita ajak bicara, kan mereka sudah punya pengalaman panjang mereka. Baik. Kita ajak bicara, ajak diskusi. Baik. Ide gagasan mereka kalau kita terima mereka, ya kita sama-sama lah. Kan tidak mungkin lah kita bupati yang mengurusi sendiri. Iya, Eksekutornya kan di mereka. Baik. Kita hanya sampaikan ide gagasan kita sama-sama. Oke. Ya, bismillah. Baik. Maka kalau ada prestasi itu adalah prestasi bersama Oke. di Luwu Timur, bukan prestasi bupati saja. Prestasi seluruh masyarakat, DPR, Porkopimda, Kepala OPD, masyarakat. Tidak kita klaim bahwa bupatinya bukan. ini bahwa siapa dulu dan Bukan. bupati. Nah, oke. Nah begitu. Tapi sebagai bupati kalau ada yang keliru, ya tanggung jawab bupati. Tidak bisa tanggung jawab itu ditimpakan. Bukan saya salah itu. Baik. Bukan. Karena memang sebagai pemimpin ya Di situ. ada tanggung jawab di situ. Baik, Pak Bupati izin tapi ini kan ekonomi Luwu Timur sudah bagus ini Pak Bupati. Secara angkanya apa segala macam. Ya. Namun kritik yang cukup tajam dan berdasarkan riset adalah lapangan kerja. Ya. Yang cukup menjadi sorotan keras ke era pemerintahan Jadi ini. bukan lapangan kerja, memang angkatan kerja yang bertambah. Angkatan kerja bertambah maksudnya? Ya, ada angkatan kerja bertambah yang tadinya belum usia kerja dia masuk menjadi angkatan kerja. Oke. Sementara kan investasi, kalau mau pengangguran itu kan harus ada investasi masuk. Investasi masuk Oke. harusnya, Iya. ya kan? Nah, kita insya Allah ke depan ini akan ada kawasan industri, Oke. ya. Terus di sektor pertanian juga kita tambah anggaran. Oke. Ini bagian dari upaya kita. Oke. Terus Luwu Timur itu kan daerah orang datang. Ada vale di sana, ada kontraktor. Di tempat lain kan tidak ada, Pak. Baik. Jadi orang datang, makanya saya minta untuk dilihat lagi KTP-KTP itu. Oke. Ya. Nah, memang Kita menganggap bahwa data itu tidak valid. 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 Kita akui ya. Akui itu kan Oke. data BPS. Oke. Data ada kenaikan, ada Oke. kenaikan pengangguran. Pengangguran. Sama dengan kemiskinan ada juga kenaikan. Tidak boleh kita Iya. data BPS. Nah, Banyak orang miskin di Luwu Timur. bukan banyak, ada kenaikan. Ada kenaikan. Kenaikan itu karena memang pengeluaran orang dihitung, bukan pemasukan sekarang. Yang tadinya angka garis kemiskinannya itu 300-an, sekarang 446 kalau tidak salah Luwu Timur. Kan tidak sama semua itu. Oke. Untuk seluruh kabupaten kan beda. Berbeda. Betul. Ya memang kita di Luwu Dilihat Timur. jumlah penduduk. Iya, standarnya memang agak tinggi. Iya. Tetapi fakta realnya di Luwu Timur orang enjoy saja. Kenapa? Karena per kapita orang Luwu Timur cukup besar. Anda meyakini itu Pak Bupati? Meyakini 99 Bahwa orang di Luwu Timur bahagia Iya. dengan angka yang Ya kita kenapa? Karena kemarin di Desember itu Iya. survei kemarin di Desember Iya. 94% masyarakat puas dengan pelayanan publik, dengan pendidikan, Dengan kesehatan. kinerja pemerintah Iya. di bawah kepemimpinan Iya. Pak. Kan harus ada parameter. Oke. Ya kalau Anda mau mengatakan bantah Oke. dengan parameter. Oke. Tidak boleh dibantah dengan asumsi itu. Oke. Iya. Artinya ketika ada orang mengklaim bahwa kepemimpinannya Pak Budiman parah, buktikan. Ya buktikan. Kira-kira begitu yang kita Iya. maksud. Jadi APBD juga kita meningkat. Saya jadi bupati itu 1,4 triliun. 1,4 sekarang di Sekarang perubahan kemarin 2,1 triliun dalam tahun 4. Terus memang itu kegagalan. Kan keberhasilan itu. Nggak gampang menaikkan APBD. betul. Saya yakin sekali. Kenapa? Ya, Iya. Nggak gampang. 1,4 langsung 2, Iya, di tahun keempat saya 2,1 triliun. 2,1 triliun. Itulah yang kita mau sampaikan bahwa inilah buktinya saya sering keluar. Ya enggak juga. Anda juga? Enggak Oke, juga. oke. Karena keluar itu karena tugas Tugas negara. Tugas negara sebagai kepala Oke, daerah. oke. Iya kan? Siapa sih yang mau bolak-balik dengan jarak 12 kilo, 12 jam? Betul. Ya, kalau bukan kepentingan. Habis umur tadi perjalanan. Habis. Jadi
Tapi tidak mungkin lah kita mau mendengar kebaikan dari mulut orang yang tidak suka kita tuh. Santai saja. Biar kita kasih emas tetap dia bilang apera ini. Oke. Ya. Gitu. Dan kritikan, suara-suara sumbang apa segala macam itu kita nikmati. Kita perlu dengar. Ya, boleh jadi itu cermin bagi kita. Kalau memang harus kita perbaiki kalau memang itu memang jadi kritikan ini kita respon tidak dibalas dengan kata-kata juga. Tidak emosional. Tidak perlu. Tapi kalau memang itu menjadi obat, kita konsumsi. Lalu kita perbaiki. Iya, kita perbaiki. Apa susahnya? Jadi seorang Pak Budiman tidak baper ini. Banyaknya kritikan di Lutim ini. Kita nyenyak saya tidur tuh. Itu mungkin agak karena kita kalau kita pelihara sakit hati kan, tidur kita sakit hati, bangunlah sakit hati. Yang sakit bukan orang, kita kan. Tidak ada apa alasan saya tidak bahagia. Apa alasan? Kan kita harus mencari apa alasan kita tidak bisa senang. Ya kan? Tidak ada alasan untuk kita susah, Pak. Kita tidak ngambil hak orang. Kita kerja mulai pagi, kita kerja sampai malam. Faktanya kan saya untuk kepentingan daerah. Ini kan saya dari Lombok, Jakarta ke sini. Saya tadi bisa naik pesawat ke Sorowako. Tapi kan informasi ini penting untuk disampaikan. Sepakat. Sebagai bahagian daripada edukasi kepada masyarakat. Penting. Iya. Karena kebaikan juga kalau tidak terencana dikalah dari kejahatan itu. Jadi harus memang disiarkan bahasa agama. Makanya saya terima kasih. Iya, siap, sama-sama. Dan saya jarang bupati aktif itu mungkin persoalan waktu. Tapi alhamdulillah Pak Budiman respon sekali kalau di WA dan menyempatkan waktunya. Satu sekali ini beliau capek, tapi alhamdulillah mau datang ke sini. Tapi ada satu yang menarik ini Pak Bupati bahwa dengan berbagai macam dinamika yang ada, ini kan persiapan kita mau menuju periode kedua. What something new? Apa yang baru di eranya Pak Budiman kalau nanti di periode kedua diberikan kepercayaan oleh masyarakat Lutim? Ya, jadi kita punya program yang sekarang ada itu bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan khusus. 1 miliar satu desa. Ini bagian daripada itu dari bupati ya, dari pemerintah, dari pemerintah daerah. Dan kan kalau dari pemerintah daerah itu berarti tidak ada di tempat lain. Kan begitu. Iya. Kalau dana desa kan ada semua desa dapat. Kalau alokasi dana desa semua orang dapat. Semua desa dapat. Ketika bantuan keuangan khusus itu di tahun ketiga sekarang. Nah, kita nanti itu akan tingkatkan. Kita mau memberikan pupuk gratis. Pupuk gratis. Susah ini pupuk Pak Bupati. Nanti kita bicara lah. Siapa bilang susah? Kan yang biasa subsidi itu. Sekarang kuota 200% kalau tidak salah Timur itu. Dan Anda janjikan pupuk gratis? Iya. Kenapa? Karena bisa kita hitung ke depan ada uangnya. Kita bisa hitung melalui nanti kita dorong ke BKK dan apa bantuan keuangan khusus itu umpamanya desa A dia butuhkan sekian ratus juta untuk pupuk. Masuk BKK. Jadi urusannya dengan desa. Kan tidak semua desa berbasis pertanian kan. Terus kebutuhannya kan berbeda-beda. Dan masuklah di BKK itu. BKK itu. Jadi itu satu hal. Satu hal. Kemudian kita tahu kan ini kalau beasiswa kan sudah ada. Beasiswa. Itu kan berlanjut itu beasiswa. Kemudian walaupun ada yang mengatakan ini kan beda. Ini beasiswa harus pakai syarat. Ini beasiswa. Ya. Kemudian satu kamar satu pasien kelas 3. Itu kelas 3. Kalau kelas 1 ya. Kan biasanya bangsal kalau kelas 3 rame-rame biasa. Ini tidak satu kamar satu pasien kelas 3. Di Lutimur terjadi. Di rumah sakit. Rumah sakit Lagaligo. Kalau sembuh diantar pulang. Jadi orang Lutimur itu kalau sembuh diantar pulang kan tidak ada kan fasilitas fasilitas transportasi publik. Tojeng. Sudah 3.000 orang diantar pulang itu ada playernya. Jadi bisa dikonfirmasi. Saya tahu ini kelas 3 satu kamar satu BPJS pasien. itu. Ini kan sudah ada sekian puluh kan ini terus kita tambah. Sudah kita tambah. Tanya ke masyarakat. Kalau dia sembuh dibawa pulang. Kalau saya jalan-jalan ke Lutim, boleh saya main-main ke rumah sakit ini untuk membuktikan statement ini? Boleh. Wah. Nggak mungkin lah masa ini kan barang real. Nggak boleh kau power kan barang real. Ini karena jangan sampai persiapan kampanye kita sampaikan begitu Pak Bupati. Makanya netizen silakan tulis di kolom komentar kalau apa yang disampaikan Pak Bupati ini ada yang tidak sesuai. Silakan. Dan boleh Pak Bupati. Boleh. Saya juga akan bantu netizen itu untuk teruskan ke kita. Tolong direspon Pak Bupati Kodong. Insyaallah. Iya. Jadi itu. Rumah sakit. Rumah sakit.
Kita bangun juga sekarang dua rumah sakit, satu di Atue dan satu di Tauti. Oke. Ya, jadi ada 3 rumah sakit. Kenapa? Karena Luwu Timur kan jaraknya jauh. Oke. Nah, rumah sakit Lagaligo itu kan berada di Wotu, bukan di ibu kota daerah. Baik. Kemudian kita ke depan juga, kalau pendidikan itu kan umum lah. Gratis. Oke. Cuman yang spesifik yang kita akan tambahkan kan selama ini kan kita kasih pakaian seragam anak sekolah. Oke. Kita tambahkan nanti dia dengan baju olahraganya lagi. Oke. Kemudian bedah rumah plus. Oke. Ya, itu di desa juga. Dari apa? Ya, sistem sanitasinya dengan air bersih. Oke. Ya. Pemerintah daerah itu. Iya, Kan ada programnya pusat juga begitu. ada juga, tapi kan ini program lama juga kita lanjutkan juga. Oke. Ya, itu ribuan rumah. Karena kalau 10 saja rumah satu desa, 125 desa. 125 desa di Luwu Berarti Timur. 1.250 kan? Iya. Setiap tahun. Belum APBN. Nah, jadi terus saya juga janjikan ini, saya mau kasih kendaraan roda 2 imam-imam desa. Oke. Ditambah dengan teman-teman dari Nasrani dan Hindu. Oke, untuk operasional. Desa ya kan mereka melayani. Oke. Itu kan tugas-tugas pemerintah juga dia ya. Baik. Ya, kita fasilitas. Karena kepala desa juga kan insya Allah kita ganti kendaraannya. Iya. Kan kepala desa sana kan pakai mobil. Iya. Iya. dan pemerintah daerah bisa membantu itu. Bisa. Kita banyak duitnya ini tadi Luwu Timur Pak Bupati. Doanya orang banyak. Oh, doanya. Iya. Luwu Timur ini sumber daya alamnya baik. Banyak. Besar. Ketemu orang baik di atasnya. Begitu, Pak. Oke. Iya. Sekaligus juga Anda mau bilang karena bupatinya juga alhamdulillah baik. Oh, bukan juga. Oh, bukan juga. Tidak ada personality branding. Oh, enggak ada Pak Bupati. Jago Bupati ini. Jago. Nada. Mencoba selalu mencari celah. Padahal saya sudah mau smash ini. Dia langsung backhand. Ya, jadi gitulah program-program yang pro rakyat. Baik. Pak Bupati, ada mungkin satu yang terlewat yang saya tunggu-tunggu sebenarnya untuk generasinya saya ini dengan adik-adikku, milenial Gen Z. Adakah program yang spesifik? Kita bangunkan pelaku gedung UMKM, sekarang kita kemarin konten kreator kita pelatihan. Oke. Pelatihan konten kreator. Oh iya, sempat saya diundang jadi narsum, tapi saya agenda bersamaannya. Ya, kita pastilah itu kita ada program. Itu kemarin kita pelatihan. Kemudian hari Senin ini saya akan buka pelatihan alat berat bagi generasi muda. Ada beberapa pelatihan-pelatihan ini bagian daripada SDM. Kemudian kita bangunkan gedung pemuda di tahun kedua ini. Gedung pemuda. Fungsinya untuk mereka, tempatnya mereka bisa meluangkan ide, gagasan di sana. Tempat pertunjukan. Baik. Ya, dia harus mereka punya wadah untuk itu. Baik. Ya, kan tidak cukup dengan kata-kata, harus ada kebijakan yang muncul. Ya, KNP kita bantu, Parang Taruna kita bantu. HIPMI. Iya, kita bantu. Oke. Jadi bantuan-bantuan sosial itu cukup banyak. Bantuan rumah ibadah, bantuan keagamaan, bantuan sekolah swasta, bantuan ke kelompok tani, bantuan kelompok nelayan. Iya. Ya, itu kan tugas-tugas pemerintah. Tugas-tugas pemerintah yang akhirnya kemudian kita banyak diganjar penghargaan. Saya lihat Bupati yang saya tidak bisa sebutkan. Saya dapat baca, saya riset, wah luar biasa banyak juga kalau kita mau bahas satu-satu itu. Tapi kan bukan itu tujuan. Bukan itu tujuannya mencari penghargaan. Penghargaan kepada Bupati Luwu Timur. Bukan itu tujuan kita cari. Tujuannya adalah dampaknya ke masyarakat. Oke. Kan tadi kita kalau punya manfaat. Baik. Bismillah lah. Luar biasa. 10 kursi. Dari 3 PDIP. Ini bukan berarti saya pakai baju merah. Nah, ya ini bagian saja karena saya menang timnas kemarin kodong ini. Kebetulan kita coba baju putih, tidak janjian. Kita paksa kayaknya untuk pilih partai tak? Tidak juga. Calegnya yang bagus. Oh, calegnya yang bagus. Calegnya yang bekerja. Dan dari 3 menjadi 10. 10 ya. Caleg yang bekerja. Tanya mereka caleg itu bagaimana cara bekerja. Kan bukan bupati di situ. Tapi kan bupatinya merah, Pak Bupati. Ya, biasa kan. Ya itu nggak salah. Ada juga bupati yang kan tidak harus begitu kan? Baik. Tidak kelihatannya tidak linear lah ya. Iya, betul. Ditanya saja ya. Ditanya saja. Tanya saya yang bekerja karena Bapak juga ikut. Iya. Hal normal lah itu barang. Hal normal. Mumpung momennya. Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Kebetulan di Luwu Timur masanya PDIP. Iya. Kira-kira gitu Pak Bupati. Pak Bupati, enak betul orang jadi bupati, Di. Apa yang paling enak kita rasakan selama kita jadi bupati? Bisa melayani masyarakat, punya manfaat. Termasuk lawan?
Ya. Kita layani. Iya. Tidak kita pilih-pilih. Tidak usah. Karena ada saya dengar juga bahwa siapa yang menang pilkada itu lawannya pasti menderita 5 tahun. Tidak juga. Kan ada juga di Luhut Timur tidak menderita. Kecuali kalau memang dia sudah tidak mau ya, apa boleh buat? Jadi kalau misalnya anggaplah kan gini, iya. kita yang namanya menang, ya kan? Kalah. Ya, makanya undang-undang itu kalau mau mutasi 6 bulan supaya emosi sudah turun, biasa itu. Nah, tapi kan ada kepentingan besar harus kita lindungi, kepentingan daerah. Tidak, terus kalau kacau daerah kan tanggung jawab bupati juga. Kacau pemerintahan kan tanggung jawab bupati juga. Ya kan? Harus saya setahun baru saya mutasi, setahun baru saya lantik. Baik. Harus saya sabar untuk itu. Iya, Kenapa? iya. Karena harus betul-betul ini daerah ya tidak boleh kita emosional gitu. Baik. Kalau kita emosional tidak ada kebaikan kalau kita emosi itu. Baik. Karena ada yang bilang juga, kalau kita dukung ini, dendam yang di sini. Kita ini, dendam juga di sini. Ada yang begitu, Bupati. Itu biasa. Manusiawi itu, Bupati. Jadi, tapi komitmen Anda untuk pemilu damai? Pasti. Pendukung tak kita ya, sampai. Pendukung saya baik. Oke. Namanya tagline-nya melanjutkan kebaikan. Kemarin kita deklarasi kita pakai karnaval kebaikan. Iya. Baik. Iya. Baik. Memilih Pak Akbar kembali menjadi wakil ini sudah keinginan atau dijodohkan Ki juga ini, Pak? Kami bersepakat berdua. Pasangan milenial. Ya. Dan saya pikir ya kita berdua akan menjemput takdir kita. Tidak perlu kita khawatirkan masa depan, biasa itu. Masa depan sudah Allah tentukan. Kita jalani saja, ya. Kalau Allah takdirkan kita, nanti Allah kasih kemudahan. Salah satu kemudahan itu bisa podcast di Pak Rijal. Keren, luar biasa. Jawaban yang selalu tidak pernah saya duga. Masuk itu barang. Pak Bupati, terakhir saya mau main games sedikit Pak Bupati. Sebelum Pak Bupati melanjutkan perjalanan ke Luhut Timur. Asal tidak susah. Tidak susah Pak Bupati. Ini saya sudah menyusun beberapa pernyataan, bukannya pertanyaan, pernyataan. Tapi pernyataan ini Pak Bupati tidak lengkap. Iya, ada titik-titiknya di ujung kosong, dan harapnya itu Pak Bupati bisa lanjutkan. Namanya lanjutkan kebaikan. Jadi lanjutkan juga pertanyaan. Kira-kira begitu Pak Bupati. Siapa Pak Bupati? Jadi Bupati Luhut Timur Budiman Hakim. Ada beberapa pernyataan, mohon dilanjut Pak Bupati. Jawab dengan jujur, dengan cepat. Siapa Pak Bupati? Bismillah. Tidak banyak yang tahu saya sebenarnya sering sakit kaki. Sakit kaki. Asam urat Pak. Jujur sakit kaki. Asam urat Pak. Karena kalau keluar orang tidak tahu lah. Orang tidak tahu itu. Nanti tiba di rumah baru sakit. Di depannya masyarakat tidak boleh kelihatan sakit. Boleh. Karena mungkin melayani. Boleh. Di rumah ternyata sakit. Tidak banyak yang tahu saya sebenarnya sering sakit kaki. Maksudnya asam urat. Mantra saja. Kedua, banyak lawan yang serang saya dan saya balas saja dengan senyuman saja. Oke. Yang ketiga, yang paling tidak enak jadi bupati ketika momen ada 2 kepentingan yang susah kita ambil. Ada 2 kepentingan yang susah diambil. Ini di momen ini Pak Bupati agak kecil sedikit volumenya. Ada kepentingan. Ya itu susah itu. Itu ada apa? Sama-sama penting, tapi harus salah satu. Harus salah satu. Di situ momen tidak enak. Wah, luar biasa. Selanjutnya, saya pilih kembali Pak Akbar jadi wakil bupati karena dia memang layak untuk dipilih. Oke. Hal pertama saya lakukan ketika sudah dilantik kedua kalinya jadi bupati adalah lanjutkan kebaikan. Saya kira mengganti yang kemarin tidak sama kita. Nggak jadi bupati. Nggak boleh ada dendam. Iya, oke. Terakhir, Pak Isrullah Usman dan Pak Ibas Ibu Puspa adalah lawan yang baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Budiman Hakim sudah mampir di Kamu Kelas Podcast. Semuanya rata-rata kebaikan. Insya Allah kita doakan selalu sehat. Mudah-mudahan sampai tanggal 27 November jangan dulu kesentuhan sakit kakinya. Karena orang mau kampanye. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah hadir, dan silakan tulis di kolom komentar masyarakat Luhut Timur apakah ini pilihan bupati kita selanjutnya. Masyarakat Luhut Timur lah yang menentukan, dan saatnya bilang kamu kelas. Peduli Ki, saya jaga Ki. Peduli Ki, saya jaga Ki. Terima kasih banyak Pak Budiman, Masya Allah. Inspiring.